karena dia merasakan manisnya dari ibadah tersebut. Sama kita atau ada orang yang tadarus Al-Quran habis maghrib. Kalau dia membacanya itu seakan-akan berkomunikasi dengan Allah. Allah lagi menuturi dia, menasehati dia dengan bacaan Al-Quran itu. Nah, padahal dia katanya cinta pada Allah, maka dia bacanya itu sambil nikmat. Nah, itu beda kalau orang baca Al-Qur'annya karena target, belum bisa merasakan manisnya. Wah, wis malam Jumat, wayahe setoran nang WA. Kan sok ngoten nggih zaman sakniki seminggu satu juz. Itu bagus, tapi kalau memang belum merasakan manisnya tadarus Al-Qur'an, harus dievaluasi dirinya sendiri. Mengevaluasi dirinya sendiri atau muhasabah. Saya kok masih belum merasakan manisnya baca Al-Quran ya. Jangan-jangan saya kurang ikhlas. Tiba no. Tiba no itu ternyata saya baca Al-Quran itu hanya gara-gara saya harus laporan tiap 1 minggu sekali itu. Karena kalau nggak laporan saya kelihatan kesetnya gitu. Berarti kan bukan lillahi ta'ala. Begitu juga sholat, kalau umpamanya itu sudah terasa manis sholat itu pasti nggak buru-buru. Sholat 2 rakaat itu mungkin sama dengan orang yang sholatnya 4 rakaat. Bahkan kalau perlu baca kul huwallahu ahadnya banyak. Setelah surat Al-Fatihah, kul hu itu baca berkali-kali. Seperti malam hari ini itu kan malam Rebo Wekasan, Semerep Rebo Wekasan. Itu kalau guru saya Kiai Haji Jamaluddin Ahmad dari Jombang niku mengajari sholat 4 rakaat. Rakaat pertama itu membaca Inna A'toina Kal Kausar 17 kali. Al-Ikhlasnya 5 kali. Kemudian Afalaknya sekali, An-Nasnya sekali baru ruku. Rakaat kedua nggih ngoten. Rakaat ketiga nggih ngoten, rakaat keempat nggih. Tapi tidak boleh dilakukan berjamaah, sholat sendiri. Kapan Pak sholatnya? Mangke dalu saged. Pak mboten sholat, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Perbanyak saja berdoa, mohon kepada Allah akan diberikan petunjuk, diberikan keamanan, diberikan kedamaian, diberikan kesehatan, diberikan negara ini negara yang aman, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Keluarga, anak-anak juga aman. Itu mawon mboten napa-napa. Tapi yang serius ndonga niku. Serius ndonga niku nggih konsentrasi tenanan. Ya Allah, baru doa. Jadi tanda dari seseorang itu melaksanakan amal ibadah secara jujur lillahi ta'ala adalah saat ia bisa merasakan manisnya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kalau kemarin saya contohkan, kalau ada orang sodako, bapak sodako kok menyesal. Nah, itu ada kemungkinan belum jujur keikhlasannya. Berikutnya, wal a'malu al-mausufatu bihadihi sifat maqbulatun bifadlillah. Amal-amal yang memiliki sifat-sifat ini diterima atas karunia Allah. Orang mendapatkan kenikmatan manisnya beribadah sholat umpamanya itu pun adalah karunia Allah. Wa qabulullahi ta'ala li amalil abdi, dan penerimaan Allah terhadap amal seseorang hamba. Waridhahu bihi, serta keridhaan Allah terhadapnya. Wa sawabuhul muajjal, itu adalah
balasan yang diberikan segera atau lebih awal. Wa dzalika alamatu wujudil jazaa'i alaihi. Dan itu adalah tanda bahwasannya balasan tersebut ada fid-daril akhirati di akhirat kama sayati sebagaimana yang akan datang kemudian. Wa idza wajadatil kalhalawah, dan ketika dia menemukan rasa manis dalam ibadah tersebut layam bagi ayyaki fama'aha, tidak sepantasnya dia berhenti pada rasa itu. Tidak sepantasnya dia berhenti pada rasa itu. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya kalau sudah merasakan manisnya sholat umpamanya, maka dia kalau sholat itu mencari manisnya sholat. Kalau pas membaca Al-Quran tadarus, mencari-cari manisnya bertadarus. Sanes seperti itu namanya berhenti di situ. Yang namanya ibadah itu adalah lillahi ta'ala. Nah, sebagai tanda bahwasanya ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala nanti di akhirat adalah rasa manis itu. Tapi ibadah itu bukan mengejar rasa manis itu. Wala yafraha biha wala yaskuna ilaiha. Tidak boleh bergembira karenanya dan tidak boleh bersandar padanya. Semua harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yambagi ayyakasida bi amaliha kusulaha lima fiha minal ladzati wal hadzi. Demikian juga tidak sepantasnya dia menjadikan tujuan dari amalnya hanya untuk mendapatkan rasa manis itu, karena kenikmatan dan keuntungan duniawi yang ada di dalamnya. Contoh yang sering-sering itu adalah orang sedekah ingin mendapatkan balasan 10 kali lipat maupun 700 kali lipat. Nah ini mboten usah dijadikan tujuan niku, menjadikan tujuan. Kita itu bersedekah adalah karena taat kepada Allah. Masalah nanti itu mendapatkan kenikmatan dan keuntungan berupa 10 kali lipat ganjaran atau ganti dari Allah itu pasti. Karena Allah sudah berjanji. Yang harus kita betul-betul perhatikan adalah kejujuran kita dalam beramal tersebut. Wis ikhlas tenan apa ora. Fa inna dzalika mimma yuqaddihu fil ikhlasi ibadatihi wa sidqi iradatihi. Karena kalau orang niku nginget-nginget manisnya, nginget-nginget pahala kebaikan di dunianya, itu dapat merusak keikhlasan ibadahnya dan kejujuran niatnya. Pertama orang niku ibadah ikhlas, tapi kemudian dapat karunia. Akhirnya ibadah lagi pingin dapat karunianya, tidak ikhlas. Wal yakun i'tina'uhu biha litakuna mizanan li'a'malihi. Hendaklah perhatiannya terhadap rasa manis itu hanya untuk dijadikan sebagai tolak ukur bagi amalnya, watasbihan, dan untuk membenarkan di akwalihi fakot, memperbaiki kondisinya saja. Jadi inti dari hikmah ini adalah Bapak Ibu, bagaimana kita itu sadar untuk mengevaluasi diri kita, tanda-tanda amal ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah atau tidak. Di antaranya adalah dengan melihat balasan atau kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh saat beribadah maupun sesudah beribadah. Itu tanda.